Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya teman-teman dalam video saya. Pada video saya kali ini kita akan melanjutkan materi dari kelas pengantar sistem kendali. Oke teman-teman, perlu saya ingatkan, perlu saya beritahu bahwa video ini merupakan salah satu video dari serangkaian video untuk media pembelajaran dari mata kuliah pengantar sistem kendali. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum kita mulai video ini, sebelum kita belajar dalam materi yang akan disampaikan pada video kali ini, bagi teman-teman yang belum melihat materi-materi sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika teman-teman menyaksikan video-video dari seri pengantar sistem kendali terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena materi-materi yang kita sampaikan adalah materi yang berurutan, materi yang terus dikembangkan dari video sebelumnya, begitu. Sehingga kalau teman-teman tidak mengikuti dari awal, ada kemungkinan teman-teman akan kesulitan dalam memahami video-video berikutnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman belum menyaksikan video pertama sampai dengan ke-6, karena ini merupakan video ke-7 ya, jika teman-teman belum melihat video pertama sampai dengan video ke-6 dari video seri pengantar sistem kendali, saya persilakan teman-teman untuk menyaksikannya, untuk menyimaknya terlebih dahulu. Oke, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi alih dan diagram blok. Mungkin fungsi alih teman-teman agak jarang mendengar. Fungsi alih itu biasa disebut sebagai transfer function ya, atau fungsi transfer. Oke, kita masuk ke materi teman-teman. Fungsi alih teman-teman, secara matematis sederhananya digambar atau dituliskan begitu menjadi Y per X, dengan Y adalah output atau luaran dari sistem tersebut, dan X adalah input atau masukan dari sistem tersebut. Sementara fungsi alihnya bisa kita tulis sebagai TF ya, dari transfer function. Nah, cukup sederhana seperti itu ya. Karena fungsi alih sebenarnya hanya sebuah persamaan matematis atau model matematis yang menggambarkan sifat sistem, yaitu hubungan antara output dan inputnya. Nah, hal lain yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita ketahui dari fungsi alih ini adalah bahwa fungsi alih ini harus ditulis atau selalu ditulis dalam domain S atau domain Laplace. Nah, bagaimana kita mengubah dalam domain S? Teman-teman bisa menggunakan menggunakan transformasi Laplace yang juga sudah pernah kita pelajari ya teman-teman, yang sudah pernah kita jabarkan dalam video sebelumnya. Oke, itu ya teman-teman, itu adalah perkenalan fungsi alih. Kita kenalan lebih jauh lagi. Nah, fungsi alih ini teman-teman bisa kita bentuk atau bisa kita buat dari persamaan diferensial suatu sistem LTI. Apa itu sistem LTI? Sistem LTI adalah sistem linear time invariant yang secara ringkas gitu, secara panjang, secara lebih jauh sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya ya. Ada sistem LTI dan sistem non-LTI sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum paham silahkan cek dulu video sebelumnya. Ada video 1 sampai dengan video 6 di playlist pengantar sistem kendali. Nah, kembali ke fungsi alih teman-teman. Fungsi alih bisa kita dapatkan dari persamaan diferensial suatu sistem LTI. Jika kita punya sebuah persamaan sistem LTI ya, kita tuliskan seperti ini ya, A0 Y plus A1Y plus titik-titik AN min 1Y plus ANY sama dengan B0X plus B1X
plus titik plus bm minus 1x plus bmx. Artinya A nya ada dari A0 sampai dengan AN, B nya ada dari B0 sampai dengan BM, di mana Y adalah output dan X adalah input, dan nilai N harus lebih besar atau sama dengan M. Dari persamaan LTI itu kemudian kita bisa mencari fungsi alihnya, yang kemudian kita sebut sebagai GS, begitu ya teman-teman, biar lebih mudah, dengan cara mentransformasi Laplacekan output per inputnya. Oke, output per inputnya kita Laplacekan, kemudian kita output per inputnya, output kita bagi dengan inputnya, kemudian kita Laplacekan dengan zero initial condition ya, atau ditulis secara matematis seperti ini. Outputnya kita Laplacekan dengan zero initial condition, inputnya pun demikian. Nah, dengan demikian kita nanti akan mendapatkan sebuah fungsi alih. Kenapa harus di pertanyaannya mungkin ya ada yang bertanya begitu, kenapa harus di Laplacekan? Karena tadi ya fungsi alih itu harus berada pada domain S. Nah, kenapa harus berada pada domain S? Nantinya kita akan lebih mudah dalam analisis maupun dalam perhitungan begitu. Karena fungsi alih ini kemudian akan sering kita gunakan dalam perkuliahan yang berkaitan dengan sistem kendali, baik pengantar sistem kendali, terus kemudian ada sistem kendali, ada kendali digital gitu ya. Teman-teman akan kemudian sering mendengarkan yang namanya fungsi alih. Seperti itu ya. Nah, tadi itu jika LTI kemudian kita Laplacekan output per inputnya dengan zero initial condition, maka kita mendapatkan YS per XS, yaitu fungsi alihnya atau transfer functionnya. YS bisa kita jabarkan menjadi B0S pangkat M plus B1S pangkat M minus 1 plus titik plus BM minus 1S plus BM per A0 S pangkat N plus A1 S pangkat N minus 1 plus titik plus AN minus 1S plus AN. Nah, seperti tadi ya, B-nya tadi sejumlah B-nya dari 0 sampai dengan S sama dengan ini ya, B0 S pangkat M sampai dengan BM S pangkat 0, maka bisa ditulis BM saja ya. BM ini kan bisa ditulis BM S pangkat 0 karena S pangkat 0 sama dengan 1, jadi nggak perlu ditulis. Begitu pula dengan A0, tadi A0 sampai dengan AN, maka hasilnya juga A0 S pangkat N sampai dengan AN kalikan S pangkat 0, atau ditulis AN saja. Itu adalah fungsi alih, teman-teman. Bagaimana kita bisa mendapatkan fungsi alih dari persamaan diferensial suatu sistem LTI. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita belajar lebih dalam lagi tentang fungsi alih. Di sini sudah saya peringkas teman-teman tentang fungsi alih. Ada 5 poin yang perlu kita tahu dalam fungsi alih. Yang pertama, fungsi alih merupakan model matematis dalam bentuk persamaan diferensial yang menunjukkan hubungan input dan outputnya. Ingat, persamaan diferensialnya kemudian kita ubah ke dalam domain S ya. Dan input dan outputnya di sini berupa satu input dan satu output, atau disebut sebagai single input, single output, atau SISO. Single input, single output. Fungsi alih hanya bisa melihat hubungan antara input dan outputnya, satu input dan satu outputnya saja. Kalau teman-teman kemudian berpikir bagaimana dengan model yang banyak input dan banyak output, nah, model dengan banyak input banyak output bisa dipecah menjadi beberapa fungsi alih begitu, atau kita bisa modelkan dengan bentuk yang lain seperti state space begitu ya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan belajar tentang state space di video-video selanjutnya. Kita kembali lagi ke fungsi alih teman-teman. Tadi ya, fungsi alih yang pertama merupakan sebuah model matematis sistem dalam bentuk persamaan diferensial dalam domain S ya, tentu saja, yang menunjukkan hubungan input dan outputnya. Inputnya satu, outputnya satu. Gitu. Yang kedua,
si fungsi alih ini dia menggambarkan sifat dari sistemnya, yang mana dia tidak dipengaruhi dari bentuk atau jenis masukannya, ya. Jadi jenis masukannya apapun harusnya fungsi alihnya tetap sama, begitu ya. Jadi dia menggambarkan hubungan antara input dan outputnya, tidak terpengaruh dari jenis masukan sistem tersebut. Oke, poin yang ketiga, fungsi alih tidak bisa memberikan informasi terkait struktur fisik dari sistem yang dimodelkan tersebut. Ya, kembali lagi, fungsi alih adalah model matematis yang menunjukkan hubungan antara input dan outputnya. Dia tidak dipengaruhi atau tidak melihat struktur fisiknya. Jadi teman-teman, ada kemungkinan misalkan ada dua objek begitu ya, yang terlihat fisiknya berbeda, tapi bisa jadi ketika kita modelkan dalam fungsi alih persamaannya menjadi sama. Itu sangat-sangat mungkin terjadi ya, karena memang fungsi alih tidak melihat bentuk fisiknya. Oke, selanjutnya teman-teman, yang keempat, jika TF sudah diketahui, artinya kita sudah punya persamaan fungsi alihnya, maka luaran sistem bisa kita pelajari dengan cara memberikan input kepada fungsi alihnya itu sejumlah atau serangkaian masukan yang sudah kita ketahui. Jadi kita punya fungsi alih, kita bisa melihat luaran sistemnya, kita bisa mempelajari luaran sistemnya dengan cara kita memberikan masukan, yang mana masukan-masukan itu sebelumnya juga sudah kita ketahui sifat-sifatnya. Masukannya bisa berupa impuls, step, fungsi cos, sinus begitu ya, atau rem dan sebagainya. Hal-hal biasanya sinyal-sinyal yang sudah kita ketahui memang sifatnya seperti apa, sehingga kita bisa lebih mudah mempelajari outputnya. Itu jika kita sudah mengetahui fungsi alihnya. Bagaimana jika kita belum tahu fungsi alihnya? Nah, jika kita belum tahu fungsi alihnya, teman-teman, kita bisa mencari fungsi alih tersebut, kita bisa mendapatkan fungsi alih dari sistem tersebut dengan cara, lagi-lagi kita cobakan ya, kita cobakan serangkaian input yang juga sudah kita ketahui. Jadi kita punya sistem, belum tahu nih TF-nya, ya sudah, kita cobakan saja dengan serangkaian input yang sifat-sifatnya sudah kita ketahui, kemudian kita pelajari luarannya. Dengan demikian kita tahu luarannya, kita tahu inputnya, kita tahu masukannya, begitu ya. Kita bisa mempelajari hubungan antara output dan input, di mana hubungan antara output dan input itu disebut sebagai fungsi alih. Oke, begitu ya teman-teman. Itu secara ringkasnya fungsi alih seperti itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan, fungsi alih ini menjadi bagian yang akan sering kita temui saat kita belajar terkait dengan sistem kendali, gitu ya. Baik dari kuliah pengantar sistem kendali, kuliah sistem kendali, kuliah kendali digital, bahkan mungkin di pengolahan sinyal digital juga akan muncul ya. Karena memang fungsi alih ini sering akan kita temui begitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita sudah berkenalan dengan fungsi alih, sekarang kita cari tahu atau kita kenalan, kita belajar tentang yang namanya diagram blok, ya. Diagram blok ini digunakan untuk apa? Diagram blok ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem ke dalam bentuk diagram. Jadi agar lebih mudah penggambarannya kita bentuk dalam sebuah diagram. Nah, sebuah diagram ini kalau kita punya fungsi alih, kita bisa gambarkan dengan sebuah bujur sangkar atau kotak begitu ya. Kita buat sebuah kotak, di dalamnya kita tulis GS, maka itu adalah sebuah fungsi alih. Kita anggap itu sebagai fungsi alih. Kita bisa menuliskan GS begitu saja, kemudian di bawahnya kita beri keterangan GS sama dengan 1/s kuadrat misalkan. Atau kita bisa menggambarkan langsung dalam blok kotaknya itu, tulis saja langsung kita tulis saja langsung 1/s kuadrat, gitu juga boleh. Nah, biasanya agar lebih ringkas kita tulis GS saja, karena bisa jadi GS itu nanti persamanya panjang seperti 1/s plus 1/s kuadrat plus 1/s plus 3s kuadrat misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jika panjang lebih mudah jika kita menuliskan GS-nya saja. Nah, kalau fungsi alihnya itu kita gambar dengan bentuk kotak, maka sinyal input dan outputnya, sinyalnya kita gambarkan dengan
membentuk anak panah. Di sini anak panah. Nah, bisa kita lihat bahwa anak panah untuk masukan dan keluarannya hanya satu, sebagaimana sifatnya si fungsi alih tadi, dia hanya bisa melihat satu input dan satu output, maka di sini hanya satu anak panah, outputnya luarannya pun juga satu anak panah. Nah, itu ya, sinyalnya kita gambarkan dengan anak panah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sinyal, teman-teman. Dengan sinyal dalam diagram blok ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, bagaimana cara menjumlahkan sebuah sinyal, ya, ada dua buah sinyal atau lebih kita jumlahkan, atau bisa kita pecah sinyalnya. Dalam artian pecah itu kita masukkan satu sinyal, kita masukkan ke dalam dua blok atau ke dalam tiga blok dan seterusnya. Intinya ada dua hal yang perlu kita pelajari dari diagram blok sinyalnya ini. Yang pertama ada yang namanya summing point, yang kedua ada yang namanya branch point. Kita kenal dulu dengan summing point. Sebagaimana namanya, summing point digunakan untuk summing, menjumlahkan gitu ya. Menjumlahkan dua buah sinyal atau lebih pun. Contohnya di sini ada RS dan ada di sini. Di sini adalah CS. Kenapa di sini CS? Karena untuk satu sinyal yang sama, untuk satu anak panah yang sama, itu adalah sinyal yang sama. Jadi kalau di sini CS, maka di sini juga CS, di sini pun juga CS. Sama. Oke. Kita kembali ke summing point. Nah, summing point di sini digambarkan ada dua buah input dan satu buah output. Inputnya adalah RS dan CS, outputnya adalah ES. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah tanda yang ada pada summing point. Di sini ada positif dan di sini ada negatif. Artinya apa? Output dari summing point yaitu ES. Kalau kita tuliskan di sini RS itu positif, maka kita tulis RS. Tapi CS itu negatif, maka kita tulis minus CS. Maka ES sama dengan RS minus CS. Begitu ya. Jadi penjumlahan, kalau dijumlahkan dengan nilai negatif jadinya adalah pengurangan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke branch point. Tadi sudah saya singgung. Dari sebuah sinyal yang kemudian bercabang begitu ya. Nah, bercabangnya itu disebut sebagai cabangnya itu, atau titik cabangnya itu disebut sebagai branch point. Yang mana branch point itu membelah sinyal begitu. Tetapi walaupun sinyal itu dibelah, selama dia dari satu jalur yang sama, sinyalnya itu akan tetap sama. Jadi di sini CS, di sini CS, di sini pun juga CS. Tidak karena dia dibagi dua terus CS per 2, itu enggak ya. Tetapi dia tetap sama. Sinyalnya seperti itu. Nah, itu dalam diagram blok hubungan dengan sinyal, sifat-sifat sinyalnya ada summing point dan branch point. Yang perlu diperhatikan tentang summing point adalah selain input outputnya juga tanda dalam summing point tersebut. Kalau branch point harus kita lihat bahwa semua sinyal yang keluar masuk dari branch point itu adalah sinyal yang sama gitu. Itu teman-teman summing point dan branch point. Kita lihat lebih lanjut tentang diagram blok yang selanjutnya. Nah, untuk menggabungkan beberapa fungsi alih, sebagai contoh di sini dua fungsi alih begitu, kita bisa menggunakan tiga jenis penggabungan. Yang pertama adalah seri, yang kedua adalah paralel, yang ketiga adalah feedback. Yang pertama dulu, kita lihat yang pertama dulu, yaitu seri. Seri, ya, untuk jenis seri ini, untuk penggabungan jenis seri ini, maka jika kita punya dua sinyal G1S atau kita sebut G1 begitu ya, G2S atau kita sebut G2 saja begitu. Kalau kita punya dua blok yang kemudian di seri, G1 di seri dengan G2, maka perhitungannya menjadi berseri. Artinya G2 ini akan dihitung inputnya berdasarkan output dari G1. Jika kita punya RS di sini, misalkan outputnya adalah X begitu ya, output G1 adalah X, maka X ini output dari G1 akan menjadi input dari G2. Oke, output dari
G1 akan menjadi input dari G2 karena sifatnya seri. Nah, untuk bentuk yang seperti ini teman-teman, kita bisa sederhanakan ya. Saya gambarkan di bawah saja. Kita bisa sederhanakan menjadi satu blok kotak saja dengan cara kalau seri itu dengan mengalikan ya. Jadi di sini adalah G1 dikalikan G2 dengan input adalah RS atau R dan outputnya adalah CS atau C, kita tuliskan seperti itu. Nah, kalau di sini seper maka ya jadinya adalah G1 per G2 begitu ya. Bergantung dari sinyalnya sendiri gitu. Kalau intinya adalah dia adalah perkalian. Tapi kalau perkalian sebuah konstanta atau sebuah bilangan dikalikan dengan sepernya, maka akan sama saja dibagi begitu ya. Nah, ini juga sama. Intinya kalau seri itu adalah perkalian. Oke, gitu ya. Yang bentuk yang kedua adalah paralel. Paralel itu apa? Nah, saya hapus dulu teman-teman biar mudah lagi kita menggambarkannya. Yang kedua paralel. Paralel artinya dua buah fungsi alih itu mendapat satu input yang kemudian terpecah menjadi input dari masing-masing fungsi alih tersebut. Misalkan dalam hal ini ada RS sebagai input, kemudian RS ini terpecah ya, di atas tetap RS kayak tadi, di bawah juga tetap RS ya. Branch point tadi dari satu sinyal yang sama maka sinyalnya akan tetap sama. Nah, kemudian jika output dari G1 ini X, output dari G2 ini adalah W begitu ya. CS ini sama dengan X atau R X dikalikan atau X ditambah dengan W. Ingat sifat dari summing point. Di sini kan positif, maka X positif ditambah atau bertemu dengan W positif atau plus W begitu ya. Nah, ini juga menjadi cara agar kita tahu bagaimana menyederhanakan sifat atau diagram paralel begitu ya. Maka kalau kita sederhanakan yang sistem paralel ini menjadi G1 dalam hal ini ya, G1 plus G2 dengan input adalah R dan outputnya adalah C. Nah, kalau paralel ini adalah penjumlahan. Mirip dengan summing point ya, kita perlu lihat di poin summing pointnya di sini. Kalau di sini tandanya positif ya dia positif, kalau tandanya negatif ya di sini menjadi negatif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah paralel. Kita hapus lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk bagian yang ketiga, saya mungkin ingin flashback dulu agar tidak terlupa. Bagaimana kalau kita punya sistem seperti ini ya, ini R, ini C, ini G. Maka kita bisa menuliskan C itu sama dengan G dikalikan dengan R atau R dikalikan dengan G. Karena sifatnya sebenarnya mirip seperti halnya seri ya, jadi dia dikalikan. Oke. Itu intermezzo saja seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke bentuk yang ketiga yaitu paralel. Nah, paralel ini sedikit unik karena mohon maaf kok paralel. Yang ketiga yaitu feedback ya. Bentuk yang ketiga yaitu feedback. Nah, bentuk feedback ini sedikit unik. Sedikit unik artinya kita perlu sedikit mungkin yang belum terbiasa harus sedikit menjabarkan begitu ya, agar didapatkan persamaan sederhana atau bentuk sederhana dari persamaan feedback ini. Yang pertama teman-teman, kita berikan tanda dulu untuk sinyal-sinyal yang akan kita gunakan. Inputnya adalah R, oke, sudah ada sinyalnya. Outputnya adalah C, oke, sudah ada namanya, sinyalnya. Yang di sini belum ya. Setelah summing point belum, kita anggap sebagai E, ES atau nanti kita sebut E begitu saja ya. Kemudian output dari C kalikan G di sini ya. Di sini C, maka di sini C, di sini C ya teman-teman. Maka output dari C kali G ini kita sebut misalkan B saja biar mudah, BS, atau nanti kita sebut sebagai B saja begitu ya. Nah,
feedback itu tandanya ada cabang yang kemudian dikembalikan gitu ya, menjadi sebuah umpan balik, maka dia disebut sebagai feedback. Nah, ini kalau kita sederhanakan agar menjadi sebuah persamaan seperti ini ya, kita perlu beberapa penjabaran. Oke, kita tuliskan dulu ya. Kita bisa melihat di sini yang pertama adalah C. Kita lihat ya, CS itu sama dengan ES dikalikan dengan GS atau G1S ya. CS sama dengan ES dikalikan dengan G1S. Sementara ES sendiri di sini ya, ES di sini adalah RS dikurangi dengan BS. Di sini tandanya negatif ya, maka dikurangi. RS dikurangi dengan BS. Dengan BS-nya sendiri, BS itu adalah CS dikalikan dengan G2S. Oke. Nah, yang ingin kita dapatkan adalah C dan R. Kenapa? Karena fungsi alih itu hubungannya adalah output dan input, maka C dan R tidak boleh kita hilangkan. Yang perlu kita hilangkan di sini, kita coba hilangkan B dengan cara substitusi B, maka kita dapatkan ES-nya sama dengan RS minus CS dikalikan dengan G2S, begitu ya. Nah, sudah B-nya hilang, sekarang kita hilangkan E-nya. E-nya kita masukkan di sini sehingga kita dapatkan, saya tuliskan di sini ya. Agar lebih singkat, saya hilangkan S-nya ya. CS kita sebut sebagai C, begitu saja. GS kita sebut sebagai G, begitu ya. E-nya kita masukkan ke sini ya, teman-teman ya. Jadi kita E-nya kita ubah menjadi R minus H dikalikan dengan C dikalikan dengan C tadi dikalikan dengan G dikalikan dengan G, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita punya seperti itu, maka karena fungsi alih tadi berupa output per input, maka kita bentuk menjadi C per R. Harus seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini ya teman-teman ya. Nah, kita C sama dengan R G minus H C G. Oke. Nah, yang kita inginkan adalah R-nya. Maka kita keluarkan dulu. Caranya kita keluarkan dulu. C per R sama dengan ya, R yang kita keluarkan G per 1 plus G kali H. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita jabarkan dari sini ya, kita pindah C-nya menjadi ini C-nya kita satukan dengan C agar nanti keluar C, kita satukan dengan C ditambah dengan H, CG sama dengan RG, gitu kan? Berarti C 1 plus HG ditambah dengan RG. Nah, sekarang tinggal kita pindah R dan C nya ya, menjadi C per R sama dengan G per 1 plus HG, atau kita tuliskan di sini tadi ya. Oke. Nah, ini adalah sederhana dari feedback itu ya.
Jadi yang ini tadi menjadi satu kotak begini, dengan di sini misalkan Z-nya adalah ini ya, Z sama dengan C per R atau G per 1 plus GH, dengan input adalah C, outputnya adalah R. Oke, di sini adalah adalah R, di sini adalah C. Oke, begitu ya teman-teman. Itu adalah cara penyederhanakan diagram blok yang masih sederhana ya, artinya dalam bentuk seri, paralel ataupun feedback. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masih akan membahas tentang diagram blok untuk menyederhanakan diagram blok yang bisa dikatakan lebih rumit begitu ya. Kita berikan contoh saja supaya lebih mudah. Di sini kita punya diagram blok seperti ini ya. Ini diagram blok yang ingin kita sederhanakan. Nantinya yang kita inginkan adalah menjadi satu buah kotak gitu, dengan input R dan output C. Nah, di dalamnya ini apa? Nah, itu yang ingin kita lakukan. Oke, kita coba sederhanakan teman-teman. Yang pertama ya, ini supaya mudah saya coba jabarkan per stepnya begitu. Ini adalah soal kita tadi. Ini adalah soal kita tadi. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau kita gunakan sifat seri, paralel maupun feedback tadi, maka kita akan kesulitan. Kalau kita gunakan seri, di sini tidak ada yang seri ya. Kalau kita gunakan feedback, kalau kita mau menfeedbackkan G dengan H, tetapi di sini ada sinyal yang keluar dari feedback itu ya, yang sebelum kita feedbackkan dia, sebelum masuk ke G, kita minta sinyalnya itu untuk masuk ke H1. Nah, itu juga tidak bisa kita feedbackkan. Hal itu yang menyebabkan kita tidak bisa memfeedbackkan. Kalau kita mau jumlahkan antara H1 dan G dengan summing point di sini, setelah G ada H2 yang juga menyebabkan kita tidak bisa melakukan langsung summing point. Maka caranya kita pilih salah satu dulu. Misalkan kita ingin menfeedbackkan begitu ya, maka kita harus memindahkan bloknya atau salah satu kotak, salah satu fungsi alihnya tadi kita geser. Nah, dalam hal ini kita ingin melakukan pendekatan feedback. Kita ingin agar dia bisa feedback. Maka kita geser H1 di sini yang sebelumnya adalah inputnya sebelum G, kita pindah inputnya adalah sesudah G. Dari sini menjadi sini. Dari sini menjadi ini, begitu ya. Karena kalau sudah seperti ini, maka kita bisa melakukan feedback di sini maupun feedback di sini. Maupun summing point di sini ya. Di sini feedback, yang di sini summing point. Bisa kita sederhanakan seperti itu. Nah, tetapi kemudian apa konsekuensi ketika kita memindahkan H1? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ketika Anda memindahkan di sini H1, dia akan berubah. Kalau H1-nya itu bergeser dari sebelum menjadi sudah G, gitu ya, maka H1-nya akan berubah menjadi H1 per G. Kenapa? Sekarang saya ingatkan bahwa H1 ini adalah fungsi alih yang mana input dan outputnya harus tetap. Oke? Input dan outputnya harus tetap. Saya tuliskan di sini. H1 itu input dan outputnya harus tetap. Kalau di sini A, outputnya B, maka kita pindahkan kemanapun dia harus tetap A dan B. Maka kalau kita ambil ya sebagai contoh mudah saja, di sini kita ambil seperti itu. Di sini ada G, di sini tadi ada A, di sini H1. Seperti ini ya. Di sini output H1 adalah B. Maka kalau kita geser ke sini ya. Jadi gambarnya seperti ini saja biar lebih mudah. H1 di sini, kalau kita punya H1 yang awalnya dari sini, outputnya di sini B, begitu ya. Kalau kita geser yang ini menjadi di sini, begitu ya, maka output H1 harus tetap B, tidak boleh berubah. Nah, apa yang harus kita ubah? Maka H1 ini harus kita rubah menjadi H1 per G. Kenapa? Kalau di sini, kalau hanya tadi masih di sini ya teman-teman, H1-nya masih di sini, maka
B itu sama dengan H1 dikalikan dengan A, ya kan? Maka di sini B juga harus H1 dikalikan dengan A. Nah, oleh karena itu di sini harus dikalikan dengan 1/G atau H per G. Dengan demikian A di sini, A dikalikan G di sini adalah AG. Kemudian AG ini menjadi input dari H1 yang sebelah sini. Jadi AG dikalikan dengan H per G, ya kan? Maka G-nya hilang, maka bisa sama dengan A kalikan H. Nah, ini sama dengan B yang sebelum kita ubah. Nah, itu ya. Maka sinyalnya di sini, sinyal outputnya ini harus sama. Output dari fungsi alihnya itu harus sama. Maka H1-nya karena kita geser, ya sudah H1-nya kita bagi dengan G. Nah, tidak selamanya harus dibagi ya. Bisa saja kalau Anda dari depan kemudian pindah ke belakang di sini, jadinya malah dikali. Nah, itu tergantung dari letaknya. Sekali lagi tergantung dari letaknya. Apakah itu dibagi atau dikali atau selainnya, itu tergantung dari letaknya. Poin intinya adalah kalau kita menggeser sebuah blok kotak begitu, outputnya harus sama. Kalau di belakang sini outputnya B, kalau kita pindah pun juga outputnya nanti harus tetap B, agar sifat sistemnya tetap begitu ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita mendapatkan diagram yang sudah kita pindah seperti ini. Ya, di sini ada H1 per G. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti tadi saya katakan, ini bisa kita feedbackkan, di sini bisa kita salingkan. Ini kalau tidak ada, maka dia 1, gitu ya. Ini kalau tidak ada apa-apanya, maka sama saja dia ada sinyal 1 atau pengalinya 1, atau kita sebut di sini fungsi alihnya 1, gitu ya. Nah, maka yang di sini kita hapus ya teman-teman, ini ya. Oke, maka yang di depan sini kita feedbackkan, ya, kita feedbackkan. Hasilnya seperti apa? Apakah seharusnya tidak perlu saya jelaskan lagi ya? Atau kalau mau kita jelaskan lagi, oke, boleh. Yang di sini itu menjadi seperti yang saya terangkan tadi lah, begitu. Jadinya adalah kalau di sini misalkan X, gitu ya, kita sebut saja X, maka R per X-nya sama dengan sama dengan G per 1 plus G kalikan H2 ya, H2 ini ya, G per 1 plus G. Nah, yang bagian yang kedua, X di sini sebagai input dan outputnya adalah C, begitu ya. Ini kita gunakan summing point saja, jadinya 1 plus H1 per G. Nah, gitu ya. Yang sebelah ini jadi ini, yang sebelah sini jadi ini. Oke. Cara mendapatkan ini teman-teman sudah tahu ya, tadi sudah saya jabarkan ya. Nanti silahkan teman-teman cross check lagi agar teman-teman juga mencoba, agar teman-teman juga menulis. Dengan demikian teman-teman akan lebih memahami, begitu ya. Oke. Nah, ini agar lebih mudah saya tuliskan lagi, gitu ya. Kita tuliskan tadi itu, ini yang tadi bersama yang tadi. Nah, ini kemudian tadi itu penjabarannya jadi ini 1 per G per 1 plus G kalikan H2 ya. Yang di sini kemudian jadi blok ini 1 plus H1 per G. Oke. Benar ya? Nah, kalau sudah seperti ini sudah terlihat yang di sini tadi X ya, kita anggap X tadi. Nah, kalau begini kita sudah bisa terlihat bahwa persamaan akhirnya kalau mau menjadi satu blok saja tinggal mengalihkan seri ya. Ini dikalikan dengan ini. Oke. Nah, hasilnya kalau Anda kalikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, cukup mudah ya. Mungkin bagian feedback saja yang tadi teman-teman harus coba lagi, dan ya sebenarnya semua bagiannya sebaiknya dari contoh ini teman-teman coba lagi, teman-teman coret-coret dengan tangan teman-teman sendiri,
ya, biar teman-teman bisa benar-benar memahami gitu ya. Oke, itu saja teman-teman materi pada kesempatan kali ini. Saya rasa itu adalah hal-hal yang perlu kita pelajari tentang fungsi alih dan juga diagram blok ya, karena fungsi alih itu biasanya digambarkan dari diagram blok, maka keduanya kita jadikan satu video agar lebih mudah begitu. Dan tadi sebagai rangkuman, fungsi alih adalah hubungan input dan output, satu input satu output begitu ya, dalam domain S seperti itu, tidak menggambarkan fisiknya. Sekali lagi ada 5 hal yang perlu Anda ketahui tadi. Kemudian diagram blok, Anda harus kenal dengan bagaimana cara menyederhanakannya, bagaimana menggabungkan dua fungsi alih gitu ya, atau 2 atau lebih fungsi alih, bisa seri, bisa paralel, bisa feedback begitu. Kemudian kalau ada sekumpulan fungsi alih dalam bentuk blok, kemudian bagaimana Anda menyederhanakannya juga sudah kita bahas di sini. Nah, hal-hal itu saya rasa perlu untuk Anda pelajari, untuk Anda menjadi pegangan, karena nantinya akan sering kita temui khususnya dalam mata kuliah yang berhubungan dengan sistem kendali. Oke, itu saja. Kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, dan saya harap teman-teman memang mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa buka referensi yang biasa kami gunakan ya. Salah satunya adalah buku karya Katsuhiko Ogata, yaitu Modern Control Engineering, atau buku yang lain yang mungkin teman-teman lebih mudah mengaksesnya atau lebih mudah mempelajarinya, atau teman-teman bisa lihat di website, lihat di internet tentang hal-hal yang sudah kita bahas, bebas. Yang penting teman-teman bisa menangkap apa yang menjadi poin pembelajaran kita. Oke. Begitu teman-teman, semoga apa yang kita pelajari dalam video ini bermanfaat, bisa menjadi penambah, selain menambah ilmu juga menambah semangat dalam belajar, khususnya belajar mengenai sistem kendali. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya, baik dari materi yang sangat terbatas maupun dari cara penyampaiannya. Saya mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya tutup. Semoga kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.